Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riri. Bu Liza, kita akan melakukan praobservasi kepada Bu Liza yang nantinya saya akan melihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Bu Liza rencanakan? Ya baik Bu Riri, di sini kebetulan di minggu ini saya pembelajarannya itu tentang menganalisis masa penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi dari tujuan pembelajaran tadi yang ingin saya kembangkan di sini melalui model yang saya pakai ya, kebetulan saya menggunakan model problem based learning, yaitu siswa mencari dan menemukan. Jadi saya sebagai guru itu adalah fasilitator yang menyediakan dari mulai saya memaparkan video tentang fakta sejarah yang ada di lapangan. Kebetulan kita berada di Sumatera Barat ya, ada jejak peninggalan sejarah itu seperti contohnya Lumang Japang. Jadi saya memaparkan video ini kepada anak. Di sinilah saya memberikan kepada anak pertanyaan pematiknya. Apakah anak mengenal ini apa gitu kan, atau ada yang sudah ke sana mereka. Jadi dari pertanyaan inilah nanti tujuan pembelajaran itu akan saya gali lewat anak, yaitu melalui kerja kelompok, di mana dalam model problem based learning ini anak itu sudah saya bagi dari 36 anak menjadi 6 kelompok yang masing-masing anak itu terdiri dari 6 orang. Jadi fasilitator yang saya sediakan untuk anak, buku paket yang saya berikan, kemudian saya menyediakan LKPD untuk mereka mencari sesuai dengan tujuan yang sudah saya paparkan melalui PowerPoint yang sudah saya tampilkan kan. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita, dan inilah buku paket untuk kamu mencari bahan yang akan kita cari. Silakan disalin di LKPD yang sudah saya sediakan. Lalu jika kekurangan dari materi ini mereka temukan dari buku paket, mereka boleh mengambil dari sumber internet, tapi yang sumbernya itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan atau akurat data dan faktanya. Itu melalui. Jadi saya berharap di sini anak itu aktif. Tidak hanya saya yang aktif kan, jadi saya bukan berarti diam ya, maka nanti saya akan melihat anak itu ke dalam kelompok, di mana masalah-masalah yang mereka temukan, disitulah saya akan nanti membantu permasalahan apa yang mereka temukan di lapangan. Jadi harapan saya di sini anak kita tuh memang sudah terbiasa menemukan masalah yang kita berikan, lalu mereka nanti mencari, lalu mereka nanti yang mengkomunikasikannya kepada kita semua. Jadi dari mereka dan untuk mereka semuanya. Saya sebagai guru nanti hanya memberikan penekanan saja kepada anak lagi. Berarti ini sudah benar dan ini masih ada yang kita luruskan atau yang ini masih kita tambahkan atau perbaikan. Itu kalau proses pengembangan yang ingin saya lakukan di waktu saya mengajar. Mungkin itu bisa Bu Riri lihat nanti. Jadi kalau strategi yang harus Bu Liza persiapkan bagaimana? Mungkin sebelum saya mengajar ya, sebelum saya mengajar, hal pertama yang saya lakukan tentu menyediakan prasarana dulu ya. Kalau kita menggunakan model PowerPoint, berarti saya siap mulai dari prasarana fokusnya, laptop, kemudian PowerPoint saya, lalu strateginya nanti bagaimana anak memang sudah disampaikan dengan langkah-langkah model yang sudah sesuai yang ada. Baik Bu Liza, terima kasih. Semoga nanti apa yang sudah kita bicarakan ini terlaksana untuk pastinya. Baik Bu Riri, di sini kan ini kan baru rencana kan. Nanti kalau memang ada kesalahan-kesalahan selama proses di lapangan atau kekurangannya, mungkin bisa dibantu saya Bu Riri bagaimana keinginan saya tadi bisa terwujud di saat kita mengajar nantinya. Baik Bu Liza, terima kasih Bu Liza atas praobservasinya. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, istirahat di tempat, gerak, doa mulai. Nah, mudah-mudahan kita berdoa hari ini proses pembelajaran kita di video yang Allah sampai selesai ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka saya akan mengabsen Anda terlebih dahulu. Mohon diperhatikan absennya. Abdul Ghani, Aisyah, Aulia Siti Fatia, Olivia Nika, Rafli, Rahma Aulia Baros, Rahmat Habibi Wahyu, dia masih banyak materi buku yang
Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Kedudukan Jepang di Indonesia. Apa materi kita minggu yang lalu? Tentang Jepang di Indonesia. Tentang latar belakang Jepang di Indonesia. Nah, Anda sudah melihat apa yang menyebabkan Jepang itu datang ke Indonesia. Maka pada hari ini kita perlu mendalami apa sih tujuan Jepang datang ke Indonesia. Sesuai dengan ATP kita masih berada pada menganalisis masa penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi, nah, ketika kalian sudah tahu Jepang ke Indonesia ini untuk apa? Apa yang ingin dijajah oleh bangsa Jepang? Sumber daya alam. Berarti kita kaya akan sumber daya alam. Lalu bagaimana sumber daya manusianya? Kenapa? Ya, itulah alasannya kenapa kita bisa dijajah ya. Ya. Walaupun sumber daya manusianya banyak, sumber daya alamnya banyak, tetapi jika sumber daya manusianya yang kurang, berarti di situ bangsanya. Ketika bangsa, yang kurang pendidikannya, maka disinilah titik kelemahan satu negara. Maka itu pentingnya pembelajaran sejarah materi ini penting kamu ketahui. Itu tujuannya untuk apa? Supaya apa? Supaya kamu tidak terulang lagi ke zaman yang sudah berlalu itu. Tetapi sejarah itu adalah pedoman untuk masa kini dan masa yang akan datang. Kalau kita tidak tayangkan, kalau kita tidak lihat, kalau kita tidak gali materi tentang apa sih yang sudah dilakukan oleh Jepang ini kepada bangsa kita, ya kan? Ya. Maka kamu tidak akan tahu peserta hari ini Jepang itu sudah ada di Indonesia ini diperkirakan abad 19. Kamu anak hidup zaman abad berapa? Abad 21 kan? Kapan kita akan dapat cerita ini kalau bukan melalui proses pembelajaran sejarah. Maka pentingnya kesadaran bagi anak. Nah, mengetahui peristiwa sejarahnya. Untuk itulah para pahlawan nasional kita, yaitu Soekarno, pernah sempat mengatakan bahwa bangsa yang baik itu adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Karena memang walaupun Anda pernah mengatakan yang lalu biarlah berlalu, itu hanyalah sebuah syair lagu ya. Tapi bagi bangsa, peristiwa sejarah itu mesti harus Anda ingat. Karena ini adalah pelajaran besar bagi bangsa kita. Karena bangsa kita itu pernah mengalami masa penjajahan. Lebih kurang 3,5 tahun kalau dalam peristiwa sejarahnya kita dijajah. Jika kamu tidak cari tahu, maka kamu bisa jadi akan kembali ke zaman itu. Maka untuk itu, dalam memperdalam materi ini, kamu akan kita perlihatkan tentang kira-kira ini tentang apa? Lubang Jepang. Hah? Dari mana Anda bisa lihat ini lubang Jepang? Yakin Anda ini lubang Jepang? Yakin. Lubang Jepang ya. Basto kalau orang awak ini lubang Jepang. Nah, ya. Yakin? Siapa yang sudah pernah ke sini? Oke, saya. Yakin? Iya. Nah, dia ada saya di sini ya. Nah, kenapa ada lubang Jepang ya? Ketika SDM kita kurang, disinilah letaknya kelebihan orang lain. Walaupun SDA kita, sumber daya alam kita itu berlimpah, ketika kita tidak bisa mengolah, maka siap-siap kita akan diolah oleh orang lain. Maka bagi peserta didik hari ini, kamu mau apa? Mau menjadi yang seperti itu lagi atau tidak? Tidak. Jika tidak, maka belajarlah dari masa lalu. Jadi, untuk memperdalam materi ini, maka kamu akan mengkajinya. Nah, melalui tujuan pembelajaran, kamu akan lihat nanti di sini apa yang melatar belakangi Jepang datang ke Indonesia. Kemudian, kamu harus tahu strategi apa yang digunakan Jepang untuk dapat mengambil Indonesia. Karena pada waktu ini Indonesia sedang dijajah oleh siapa? Oleh Belanda. Jadi kita sedang dijajah oleh Belanda. Nah, otomatis Jepang apakah bisa langsung mengambil Indonesia? Tidak. Lalu siapa dulu yang harus dia kendalikan? Belanda. Berarti Belanda yang harus diselesaikan dulu tugasnya, baru bisa kepada Indonesia. Maka itu strategi. Apa strategi yang dilakukan oleh Jepang ini? Agar bisa mengusir Belanda terlebih dahulu, baru bisa menarik hati dan simpati rakyat Indonesia. Itu tugas yang akan kamu
cari dan kamu dalami setelah ini. Ketiga, maaf, respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Nah, bagaimana pula rakyat Indonesia menanggapi Jepang waktu baru masuk ke Indonesia ini? Apakah dia lawan? Apakah dia terima dengan baik? Atau tidak? Maka hari ini kita akan lihat dan ketemu cari. Lalu setelah dia sampai, nah apa saja yang dilakukannya di negara kita ini yang namanya disebut dengan kebijakan Jepang dalam bidang yang pertama kita lihat dulu dalam bidang politik selama masa menjajah di Indonesia. Inilah materinya yang akan kamu pelajari, yang akan kamu dalam pada hari ini. Maka untuk mengkaji materi ini melalui model problem based learning, kamu akan dibagi dalam 6 kelompok. Masing-masing kelompoknya terdiri dari 6 orang. Silakan tujuan pembelajaran ini kamu kerjakan secara bersama dengan kelompok-kelompok kecil kamu. Mulai boleh digunakan sarana yang sudah saya siapkan yaitu buku paket. Kemudian kamu boleh menggunakan sarana teknologi internet boleh. Silakan cari sumber yang benar mendukung teruji kebenarannya. Kamu boleh menggunakan jurnal dan PDF dan juga menggunakan buku paket yang sudah saya sediakan. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, ini tugas kamu ini. Silakan duduk dengan kelompok kecilnya. Bahaslah keempat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kamu saya kasih kesempatan lebih kurang 15 menit untuk mencari jawabannya. Lalu kamu akan mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil dari kelompok kamu masing-masing nanti. Nah, setelah itu kamu boleh, setelah hasil dari kerja kelompok kamu presentasikan, akan ada tanggapan dari teman-teman kamu terhadap paparan yang kamu sudah sampaikan. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan duduk ke kelompoknya, kondisikan saja duduk terdekat sesuai yang sudah saya bagi minggu yang lalu. Nah, gunakan dulu. Jaga ikan. Tugas guru melacak dan mengecek kepada anak apakah dia dimulai pada tanggal 3 Februari 1990. Iya, maaf. Latar belakangnya ini kamu lihat di sini. Nih, satu kemarin tuh sudah jelaskan restorasi Meiji. Jadi dimulai dari restorasi Meiji. Baru nanti tenang dunia dulu. Nah, baru itu dua penyebab inilah. Kita akan penilaian kelompok mana yang memang benar aktif. Nah, yang mana-mana mencari. Yang ditaklukkan oleh Jepang. Silakan pada tanggal 8 Maret 1942 dengan perjanjian Garuda. Dua strategi. Satu strateginya harus mengalahkan Belanda dulu. Kedua strateginya harus mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Baru bisa mulus perjalanan Jepang menuju Indonesia. Oke, baiklah. Waktu untuk kerja kelompoknya selesai. Silakan dari masing-masing kelompok juru bicaranya untuk menyampaikan hasil dari diskusi kamu, paparkan kepada teman-temannya dari kelompok 1 terlebih dahulu. Lalu nanti boleh tanggapan dari teman-temannya. Jika ada pernyataan yang sama atau berbeda, kamu boleh menanggapi. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka akan kita bahas yang pertama, yaitu tentang latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Silakan dari kelompok 1 mulai menyampaikan. Nah, kelompok mana yang akan, kelompok satunya, silakan siapa yang akan menyampaikan? Oke, silakan Tawa. Silakan berdiri di sana saja. Apa hasil yang sudah kamu temukan untuk mendalami materi kita hari ini? Di mana latar belakang Jepang ke Indonesia. Yang pertama, adanya peristiwa restorasi Meiji, yaitu peristiwa pengambilan kembali kekuasaan kaisar setelah lebih dari 260
keluarga militer Tokugawa. Akibat kebijakannya, terjadi krisis ekonomi dan politik. Peristiwa tersebut mengubah Jepang dari negara tertutup menuju negara maju dan terbuka bagi negara-negara yang ingin bekerja sama. Raya, Tiongkok, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan segelintir sekutu negara-negara tetangga. Ambisi Jepang melaksanakan doktrin Kokko Ichiu untuk mewujudkan kawasan persemakmuran Asia Timur Raya makin kuat yang dibuktikan dengan serangan yang mendadak terhadap bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Oke, bagus. Tanggapan dari temannya itu tentang poin nomor 1, latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Tepuk tangan beri upload dulu. Nah, bagaimana dari kelompok lain, kelompok 2 dan 3 atau kelompok lainnya, adakah perbedaan yang kamu cari, temuan kamu? Atau sama dengan temannya? Dari kelompok sini? Sama? Ya. Nah, kita bahas ke yang kedua. Strategi Jepang menaklukkan Belanda untuk merebut Indonesia. Saya pandu ya, kelompok mana yang akan menyampaikan? Silakan dari kelompok 3 saja. Nah, siapa yang menyampaikan? Selvira. Ya, namanya Selvira. Oke. Ya, soal yang kedua yaitu strategi Jepang menaklukkan Belanda untuk merebut Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 3 Februari 1942. Nah, Jepang memiliki 2 strategi untuk menaklukkan rakyat untuk mengambil simpati rakyat Indonesia. Yaitu yang pertama, menyerang pos-pos kecil Belanda di Indonesia. Nah, ia harus mengalahkan Belanda terlebih dahulu sebelum datang untuk menguasai Indonesia. Yang kedua, ia mengaku ke Indonesia dan menarik simpati rakyat Indonesia bahwasannya Jepang adalah saudara tertua Asia Tenggara, didukung dengan bangsa Indonesia yang sudah muak dengan perilaku Belanda yang menjajah Indonesia. Oke. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, nah, saya rasa cukup ya. Itu jawabannya sudah pas. Strategi yang dilakukan oleh Jepang itu pertama dia harus kalahkan Belanda dulu, karena waktu itu Indonesia sedang dikuasai oleh Belanda. Kedua, baru bagaimana cara mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Nah, kita jawab soal tujuan pembelajaran yang nomor 3 kita. Bagaimana respon bangsa Indonesia? Silakan. Nah, dari kelompok ini Afdan, bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia? Apakah dia sambut baik atau dia tolak? Silakan beri Afdan. Nah, baik, untuk tanggapan Jepang, tanggapan Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang adalah yang menerima dengan sambutan yang baik karena merasa muak dengan sistem pemerintahan yang diadakan oleh kolonial Hindia Belanda. Dan sini menimbulkan gerakan cepat dari negara Jepang mengakibatkan Indonesia berpaling dari Belanda ke Jepang. Maka dapat disimpulkan Jepang dapat menguasai Indonesia dengan sangat mudah dan cepat karena kedudukan Belanda di Indonesia sudah diambang kehancuran atau kebangkrutan. oke, baik, terima kasih itu penyampaiannya. Mari kita beri. Nah, silakan sesi tanya jawab dari beberapa penyampaian kelompoknya. Siapa yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Atau Anda sudah mengerti dengan paparan teman Anda? Sudah. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Atau ada yang Anda tanyakan? Tidak? Sudah? Sudah dapat kita ambil kesimpulan materinya pada hari ini? Berarti kamu sudah bisa memahaminya? Sudah? Yakin? Jika yakin maka kita minta dulu. Nah, sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, silakan simpulkan satu saja oleh kamu. Siapa yang akan menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan apa yang Anda pahami saja. Nanti boleh dibantu oleh temannya.
kesimpulannya. Oke, dari Soraya, dari kelompok 6 akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik, dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini terkait tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Maka kedatangan Jepang di Indonesia diawali pada 3 Januari 1942, di mana kedatangannya dilatar belakangi oleh 2 faktor utama, yaitu yang pertama tentang restorasi Meiji atau pemindahan kekuasaan Kaisar, sehingga Jepang menjadi suatu negara yang mengalami kemajuan pesat. Yang kedua yaitu dengan adanya Perang Dunia Kedua antara Jepang dan blok Sekutu. Yang kedua yang kita pahami yaitu strategi Jepang dalam menaklukkan Belanda untuk merebut Indonesia, di mana tentunya Jepang merebut Indonesia tidak hanya langsung merebut saja, melainkan Jepang sendiri harus menuntaskan Belanda untuk menyingkir dari Indonesia dulu, di mana dengan melakukan suatu pendekatan kepada rakyat Indonesia yang telah berbuat terhadap bangsa Belanda, sehingga Jepang diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Ada satu lagi kesimpulannya. Kita minta satu kesimpulan lagi dari temannya. Sudah bisa dipahami? Tidak ada? Oke, baik. Berarti Anda sudah bisa memahami materinya? Nah, berarti hari ini saya berikan tegasan materi kita ya, bahwasanya kita pada ATP 3 ini mengkaji tentang yaitu masa penjajahan Jepang di Indonesia yang dicatat dalam sejarah lebih kurang 3,5 tahun, dimulai dari apa yang melatar belakangi Jepang ke Indonesia. Satu tadi ada restorasi Meiji, yaitu perubahan dari negara Jepang itu sendiri, di mana Jepang belajar dari negara tertutup menjadi negara terbuka, sehingga lahirlah sebuah industri, di mana industri ini perlu bahan mentah untuk mewujudkan keinginannya itu, maka dia mencari mana daerah-daerah atau negara yang dapat mewujudkan keinginan dari perindustriannya. Salah satunya sasarannya adalah Asia Tenggara, supaya sumber daya alam kita bisa terjaga dan kita yang mengkoordinirnya. Sekian materi kita hari ini. Untuk membuktikannya kamu bisa mengertinya. Nah, kita akan gunakan evaluasi kita, yaitu silakan jawab soal saya 5 ini. Keluarkan kertas kuis kamu. Nah, nomor silakan, ini soalnya evaluasinya 5 pertanyaannya. Silakan kamu jawab dalam waktu 1 soal itu hanyalah 1 menit. Maaf, kamu jawab ya. Tuliskan latar belakang. Oke, silakan dikumpulkan saja. Nah, waktunya habis, kumpul lagi. Nah, baiklah Anda semua, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, nah, untuk minggu depan kamu carilah tentang bukti-bukti. Nah, bukti basicnya ya, minimalnya di lingkungan kita karena kita berada di Sumatera Barat ya. Bukti-bukti peninggalan sejarah masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Boleh kamu gunakan sumber internet, silakan kamu print nanti. Nah, lalu kamu kasih nama dan kumpulkan kepada saya minggu depan. Tugas kita untuk itu lalu sebagai penguat materi kita pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, maka kelas kita akan kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Diana dan Bu Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Riri. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, di sini Bu Diana dan Bu Liza, saya akan melakukan percakapan pasca praobservasi setelah saya melihat observasi pada Bu Liza di hari Jumat kemarin. Di sini yang perlu saya tanyakan kepada Bu Liza, apa ya perasaan Bu Liza setelah saya melihat observasi dalam proses pembelajaran? Perasaan ya? Iya. Ngajar. Ya, pertama mungkin karena kita biasanya ngajar hanya kita dan anak ya. Nah, otomatis kan rasa kepercayaan diri kita terhadap anak kan kita yang menguasai panggung kan ya Bu ya.
kita yang ada di dalam, mereka penonton kita selama ini. Tapi kenyataannya hari ini ada orang yang datang melihat, otomatis tentu ada merasa ada sesuatu yang berbeda. Namun saya tetap berada pada tingkat profesional saya, yang kita sebagai seorang guru berarti harus siap kapanpun, apapun tantangan yang bisa datang kepada kita. Seperti supervisi ini kan sudah kewajiban bagi seorang guru ya. Jadi rasa-rasa grogi itu harus saya kesampingkan. Saya berharap saya tidak menunjukkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi saya berusaha untuk, ini usaha saya ya Bu ya, berusaha untuk tetap bagaimana saya menyampaikan materi itu kepada anak tersampaikan, dan harapan saya anak tuh memang menerima pembelajaran ini dengan baik. Dimana di sini apalagi saya seorang guru sejarah ya, dimana masa lalu itu mereka tidak ada di situ. Tapi bagaimana saya harus mengajak mereka ke belakang? Padahal masa lalu ini sangat penting ya, karena saya merasakan ya ini penting sekali ya. Kalau tidak ada masa lalu itu tidak akan ada masa depan hari ini. Jadi mereka itu memang harus saya ajak, minimal mereka simpati dulu. Oh, ketika tahu Jepang ini menjajah, contohnya materi yang sudah saya berikan kepada anak. Ketika mereka tahu kita pernah dijajah oleh Jepang dengan bukti sejarah yang ditinggalkan, bagaimana anak itu bisa merasakan, seandainya saya hidup di zaman itu, bisakah saya ya? Jadi harapan saya simpati dulu itu sudah bagus ya Bu ya, itu harapan saya gitu. Apalagi mereka berempati. Jadi seorang peserta didik itu yang saya harapkan empatinya tuh minimalnya mereka bukan perang lagi, tapi mereka belajar dan mencari tahu jati diri mereka itu apa, tujuan mereka itu apa, kemana arah mereka nanti. Walaupun mereka bukan guru ciptanya, mungkin dokter nanti, mungkin pejabat nanti, mungkin atau tenaga kesehatan atau guru ya. Itu yang saya harapkan. Jadi di sini saya memang berharap mengajar ini suatu kesenangan bagi saya, dan anak juga senang. Jadi saya berharap pembelajaran itu memang disampaikan kepada anak, meskipun saya manusia itu punya segala kekurangan. Jadi itulah yang mungkin kita belajar. Mungkin dari Ibu sebagai supervisor saya, dan mungkin dari seperti Ibu Diana ya, yang PP-nya Bu Iri yang sudah banyak pengalaman. Mungkin saya juga berharap bisa dibantu di sini dari kekurangan saya, sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa belajar dari sini. Itu yang saya rasakan. Berarti perasaan Ibu dalam mengajar itu gimana? Senang kah? Deg-degan kah? Perasaannya bagaimana? Kalau saya insya Allah senang. Karena kenapa? Guru ini adalah cita-cita saya. Meskipun ya dari sejarahnya saya ini awalnya dari SMK sekolahnya ya, tapi akhirnya menjadi seorang guru. Tapi memang karena itu adalah satu kesenangan bagi saya, jadi saya ke sekolah itu memang cinta. Datang untuk anak itu memang harus kesenangan. Saya berharap pendidikan itu memang menyenangkan. Jangan sampai anak malam tadi menyusun daftar pelajaran, besok pelajarannya sejarah, mereka langsung loyo. Itu yang nggak saya mau. Jadi saya berharap anak itu datang, besok pelajarannya sejarah. Jadi saya harapkan ya udah mereka enjoy dan senang, nyaman di dalam itu. Karena sekolah itu bukan tekanan bagi saya, tapi sekolah itu adalah tempat mereka memang menyampaikan aspirasinya, menyenangkan bagi mereka. Itu yang saya harapkan. Ya, terima kasih Bu Liza. Semoga apa yang Bu Liza berikan ke anak itu bisa bermanfaat buat anak. Kemudian apa tindak lanjut yang akan Bu Liza lakukan sehingga setiap harinya, hari berikutnya pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi? Apa tindak lanjut yang akan Bu Liza lakukan? Ini yang saya lakukan, yang biasa saya lakukan ya Bu ya. Saya melihat situasi dan kondisi. Kalau saya mengajarnya pagi, itu saya biasanya lebih agak keserius ya. Tapi kalau saya lihat anak ini bisa diseriuskan, maka saya lebih banyak menyampaikan memang materi. Tapi kalau seandainya situasi dan kondisinya anak ini memang agak loyo, kan ada di tindak-tindak kita melihat ketika masuk ke kelas itu, peserta didik kita ini kan namanya PBM, tentu dua arah. Kalau saya yang semangat, anak tidak semangat, saya akui, saya ikut loyo seperti mereka. Jadi bagaimana saya harus meningkatkan power itu? Saya mulai dari bercerita dulu. Saya tanya, hari ini kenapa? Kok kelihatannya semuanya, hampir semua kamu hari ini lelah? Ada apa dengan kamu? Kenapa? Saya bertanya itu dulu kepada anak. Jadi ketika mereka sudah mulai menceritakan, mereka buka pikiran mereka, baru saya sampaikan di situ. Jadi saya nggak langsung ngajar. Setelah saya doa, kemudian absen, langsung apersepsi ya, nanyakan pembelajaran. Kalau saya seperti itu terus, maka titik jenuh anak itu muncul. Jadi saya apersepsinya tuh terkadang saya lakukan melalui kuis. Mereka nggak siap-siap mungkin kan saya udah katakan di waktu mulai saya masuk, kamu siap-siap ya. Apersepsi saya terkadang bukan selalu menanyakan kepada kamu, bisa jadi saya melalui kuis saya nanti itu adalah bentuk apersepsi saya. Jadi kamu siap dengan hal itu.
dari awal pertemuan kita sudah komitmen tentang itu. Jadi itu yang saya lakukan tindakannya gitu. Jadi bagaimana setiap harinya tuh kita melihatnya situasi anak. Kalau saya begitu, anak yang saya lihat dulu. Kalau memang dia loyo, saya bawa mereka ke cerita yang mereka antusiaskan dulu. Apa sih cerita fenomena yang ada hari ini? Sehingga nanti lalu itulah saya baru menyampaikan materi saya. Kita ini bersejarah ya, maka kita buka dulu deh sejarahnya. Mungkin mulai dari rumahnya, atau mungkin bisa jadi dari sejarah keadaan alam sekarang. Nah, begitu saya. Jadi kalau mereka sudah mau menerima, harus saya sampaikan. Bagi saya, ini kan kalau pembelajaran, tujuan pembelajaran itu kan satu planning, target kita sampai atau tidak. Kalau kita berharap sampai gitu kan, memang sesinya sampai, alhamdulillah. Kalau tidak, misalnya karena kondisinya di lapangan seperti atau di kelas seperti ini, berarti kita harus juga mengalah. Karena kenapa? Yang kita bawa ini orang, bukan istilahnya bukan benda mati. Kalau kita belajar, kalau kita maunya dengan komputer, dengan suatu aplikasi, kita bisa punya target jam segini sampai jam segini. Tapi kalau yang namanya anak, otomatis kita harus melihat situasi dan kondisinya. Terkadang indikator yang sudah saya siapkan 4 di LPP saya mungkin bisa tercapai hanya 2 karena kondisi-kondisi tadi Bu. Jadi persiapan saya begitu ya, yang saya lakukan biasanya di kelas. Saya tidak memaksakan istilahnya secara pedagogiknya gitu ya Bu Diana. Materi harus target seperti ini. Kalau memang tertarget itu alhamdulillah, tapi kalau tidak, bagi saya 1-2 memang diresapi oleh anak. Bagi saya itu yang terlebih dulu. Ini saya sebagai guru. Jika ada kesalahan dari sini, saya mohon bantu dan bimbing. Itu kalau dari saya. Terima kasih Bu Liza, semoga apa yang sudah kita bincang-bincangkan tentang pasca praobservasi ini bisa berjalan untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.